Saya Kolonel Kavaleri Purwadi dan Sektor 1 yang baru menjabat mulai Februari kemarin. Yang tadinya di Sektor 7 sudah 3 tahun lebih. Saat ini saya sedang melakukan rehabilitasi atau meningkatkan potensi yang ada di Cisanti. Situ Cisanti adalah suatu objek wisata. Ini bisa mempunyai nilai yang sangat ekonomis bagi masyarakat ataupun bagi pemerintah daerah. Di mana sini banyak masyarakat yang sudah berkunjung di sini, baik olahraga maupun wisata yang lain, khususnya pada hari-hari libur, sekolah ataupun hari libur biasa. Nah, saat ini kami sedang memperbaiki yang pertama, titik yang sentral ada 0 km. Di sini biasanya tempat orang pertemuan, tempat kegiatan, tempat selfie di 0 km. Kami coba kemarin kita perbaiki catnya, terus yang sudah rusak-rusak kita las, terus kita tambahin ada petunjuk 7 mata air yang tadinya nggak ada, karena di sinilah ada 7 mata air sebagai pusat dari Citarum. Ada beberapa, terus kita tambahi ikon Satgas, karena selama ini nggak ada Satgas tulisannya pakai pohon di sana kecil nggak kelihatan. Kita coba ganti sini berapa satuan yang ada, ini jumlah satuan yang ada di Sektor 1. Yang pertama sini, yang kedua kami menata pusat mata air yang sentral. Di sana ada tempat petilasan Prabu Siliwangi. Ada bekas kakinya. Di sana ada 2 sumber mata air, yaitu Citarum dan Cikahuripan. Namanya Pangsiraman karena tempatnya mandinya Prabu Siliwangi sebelum dia melakukan kegiatan. Saat kami masuk itu banyak lumpur dan banyak sampah, sehingga permintaan dari juru kunci yang sudah sekian tahun diminta kepada dinas baru kemarin kami realisasikan, yaitu kita pasang bronjong sepanjang 15 meter untuk memisahkan lumpur dan sampah yang akan masuk ke sumber, karena sumbernya itu sudah tertutup. Sehingga kemarin hampir 2 bulan kita kuras itu kita banyak dapat sampah dan lumpur, sehingga hari ini bisa kita lihatkan nanti bersih. Terus yang kedua, tempat ganti pakaian sama tempat musola, tempat ibadahnya orang-orang ziarah di situ. Kemarin juga kita coba perbaiki sampai hari ini. Yang ketiga, kita membuat dermaga yang kita akan cor, sama tempat selfie tadi yang kita lewatin, sama yang terakhir rencana saya kami membuat pintu gapura, pintu masuk. Selama ini tidak ada atau belum ada tanda identitas bahwa ini adalah objek wisata. Di situ kami buat, tadi fotonya juga kami, insya Allah sebelum Lebaran nanti sudah jadi. Sementara potensi-potensi lain sebenarnya masih bisa dikembangkan, kegiatan anak-anak pramuka yang lain bisa camping juga bisa. Cuma kadang-kadang masalah sampah, masih banyak orang yang kurang peduli dengan sampah. Terus kita coba kemarin tanam sejumlah pohon tarum, karena kami masuk di sini tidak ada pohon tarum di Cisanti, padahal asal nama Citarum itu dari pohon tarum. Itu nggak ada. Kemarin baru kami tanam 350 pohon, sama pohon-pohon keras sekitarnya, dan vetiver untuk menjaga erosi. Jadi beberapa tanaman vetiver ini hasil kita kolaborasi kemarin dengan Sektor 7 yang ambil dari sana, yang waktu kami tanam di sana kami minta di sini untuk merapatkan ini sehingga supaya longsor tidak terjadi lagi. Untuk pembiayaan sendiri bagaimana Pak? Ada upaya Sektor 1 untuk memenuhi? Kalau di Sektor 7 dulu kami masih ada rekanan, jadi masih ada orang berpartisipasi, kami bisa dapat CSA. Tapi di sini sumber daya dari kami dapat kodal, itu yang kami budayakan. Nah, itu yang kami coba tabung, kami upayakan untuk merawat ini. Harapan Bapak Pak terhadap situ Cisanti di bawah kepemimpinan Bapak? Ya, kami harapkan ini menjadi objek wisata yang lebih luas, menumbuhkan ekonomi, terus lebih bersih dan lebih tertata, dan masyarakat banyak berkunjung ini. Yang kedua juga media, selama ini tidak pernah diangkat oleh media situ Cisanti, sehingga masih ada orang Bandung tidak tahu namanya situ Cisanti. Nah, sekarang kita sudah mulai ajak beberapa media untuk melibatkan, terus kita ajak juga anak-anak dalam rangka mencintai lingkungan. Kami buat ada demlot bios sama demlot ekoenzim. Anak-anak kita pelajari cara menanam, cara membuat pupuk. Itu juga salah satu pembelajaran. Kalau untuk kunjungan Pak, berapa banyak sih yang kesini ke Cisanti setiap hari atau tiap? Hampir tiap hari, sebelum puasa ini hampir tiap hari ada.
yang paling banyak khususnya hari Sabtu dan Minggu. Kalau hari malam Jumat itu khusus wisata religi, yaitu orang mandi sama ziarah di sini, sama ngambil air. Jumlah kunjungannya udah berapa banyak Pak? Mungkin kalau dihitung selama Bapak di sini sebulan. Kadang-kadang depan itu penuh, berapa jumlahnya ya? Kalau di depan itu Sabtu Minggu itu penuh, parkir aja susah sampai parkir di jalan. Kalau untuk biaya masuknya itu ada nggak sih Pak atau gratis? Kalau masyarakat sekitar sini gratis, tapi kalau yang luar yang bawa mobil itu uang parkir dengan masuk hanya 10.000. Berarti sangat Murah ya Pak? Ekonomi, jadi kalau orang luar itu masuk sini bawa mobil 10.000 udah masuk. Tapi kalau orang dalam senam, jalan kaki itu, sepedaan itu gratis. Itu masuk ke kas desa katanya. Bukan, dikelola oleh perhutani kerjasama dengan desa. Ada kerjasama juga, ada pemasukan juga buat desanya nanti. Ya, Kalau seandainya ada acara kayak ibu PKK atau apa ngadain lomba atau gimana di sini bisa nggak sih Pak di halaman yang parkiran? bisa. Beberapa kali ini dia ada senam. Kemarin kan ada juga kegiatan yang hari air sedunia. Iya. Nah, kemarin bisa. Asal kita diberitahu, gitu. Berarti izinnya lewat satgas ya Ke atau Satgas. Rencana Bapak selain tadi kan potensi sudah dibicarakan, rencana yang akan dilakukan Bapak untuk situ Cisanti sendiri apalagi nih Pak? Saya kembangkan, sebenarnya saya banyak di sini Mbak. Seperti perahu, terus ada penginapan, orang bisa menginap sini. Terus ada potensi seperti istilahnya kebun binatang itu Mbak. Saya baru angsa sama merpati, seperti makan ikan, ngasih makan hewan. Sebenarnya kalau bisa, karena gini musuhnya musang. Beberapa kali kita ada WNT itu dimakan musang. kalau untuk masyarakat umumnya itu bisa nggak sih Pak naik? Bisa, Perahu? bisa. Oh, bisa. Bisa. Dan itu gratis atau harus sewa atau gimana? Enggak gratis. Ya ada yang ngasih uang, kadang-kadang itu sama itu ya terima aja uang itu nggak minta. Pak, kalau masyarakat setempat gimana sih antusiasnya atau kepeduliannya terhadap ini adalah mata air pertama di Sungai Citarum ini seperti apa sih? Tadinya kan sebelum ada satgas ini kan rawa, hanya rawa-rawa aja begini. Ya sekarang peduli, kita ajari. Ada beberapa yang ini merawat, tapi masih ada oknum itu. Oknum contohnya kalau berkunjung rata-rata dari luar kota masih buang sampah habis makan, padahal udah dikasih tempat sampah. Jadi masyarakat sudah mulai sadar Ya ya, masyarakat bahwa sadar kalau sini seperti gitu.